Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatin Hairi dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Kartamulya dengan NIM 2300152. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum pendirian Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara didirikan dan diatur berdasarkan beberapa dasar hukum utama di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ini adalah undang-undang induk yang secara khusus mengatur pembentukan, susunan, kekuasaan, dan hukum acara. Undang-undang ini menjadi pijakan utama bagi seluruh aspek keberadaan dan operasional PT UN. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-undang ini melakukan beberapa perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 untuk menyesuaikan dengan dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ini adalah perubahan kedua yang kembali menyempurnakan ketentuan-ketentuan mengenai PT UN, termasuk di dalamnya mengenai kewenangan, proses persidangan, dan hal lain-lainnya. Yang terakhir, peraturan pemerintah, peraturan Mahkamah Agung, dan surat edaran Mahkamah Agung. Selain undang-undang, terdapat berbagai peraturan pelaksanaan seperti peraturan pemerintah, peraturan Mahkamah Agung, Perma, dan surat edaran Mahkamah Agung, SEMA, yang mengatur lebih jelas teknis pelaksanaan dan administrasi di lingkungan PT UN. PT UN memiliki dua jenis kewenangan utama, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut berkaitan dengan jenis perkara yang menjadi yurisdiksi PT UN. Tidak peduli di mana lokasinya, PT UN berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara ini didefinisikan sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya putusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan tata usaha negara (KTUN) adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Kewenangan PT UN yang relatif yaitu berkaitan dengan wilayah hukum atau domisili PT UN yang berwenang mengadili suatu perkara. Penentuan kewenangan relatif ini didasarkan pada domisili tergugat, badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN, atau tempat kedudukan objek sengketa. Secara umum, PT UN yang berwenang mengadili adalah PT UN di mana tergugat berkedudukan atau tempat tinggal. Contoh kasus yang termasuk dalam kewenangan PT UN adalah pembatalan izin mendirikan bangunan (IMB). Seorang warga mengajukan gugatan ke PT UN karena IMB yang telah diterbitkan untuk bangunannya tiba-tiba dibatalkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan alasan dan jelas atau tidak sesuai prosedur. Yang kedua, pemberhentian tidak dengan hormat. PNS, seorang pegawai negeri sipil, merasa keberatan dengan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yang dikeluarkan oleh atasannya karena dianggap tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan kepegawaian yang berlaku. Kasus-kasus di atas adalah contoh di mana terdapat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang dianggap merugikan dan melanggar hak-hak orang atau badan hukum perdata, sehingga dapat diajukan gugatan ke PT UN. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.